video kali ini, saya akan membahas mengenai asesmen individual pada setting kerja. Asesmen individual ini pada setting kerja merupakan asesmen yang dilakukan pada individu pekerja ataupun pada calon pekerja. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan suatu informasi psikologis serta mengambil keputusan dalam proses pekerjaan. Asesmen individual ini biasanya dapat dilaksanakan melalui individu yaitu perorangan atau melalui klasikal yaitu dengan kelompok dengan beberapa individu sekaligus. Selain asesmen individual yaitu terdapat seleksi yang merupakan suatu proses memilih suatu pekerja baru dari beberapa calon pekerja yang akan memenuhi kualifikasi dalam pemilihan proses jabatan. Selain itu juga terdapat rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan suatu proses pengumpulan calon pekerja dengan disesuaikan dengan kebutuhan yang dicari. Selanjutnya, proses rekrutmen dan seleksi ini ada dua macam, yaitu internal dan eksternal. Yang internal sendiri yaitu terdiri dari organisasi dalam dari organisasi itu sendiri. Yang internal biasanya digunakan kepada kebutuhan yang mendesak dan tidak cukup waktu dalam mengambil waktu luar. Yang kedua yaitu terdapat eksternal, yaitu berasal dari luar organisasi. Yang eksternal ini biasanya ada pilihan dengan beberapa pilihan yang lebih banyak serta potensi yang beragam. Dalam asesmen seleksi ini terdapat proses pemilihan kandidat umum yang biasanya dilaksanakan dengan beberapa teknik seleksi, yaitu seperti psikotes. Psikotes ini sendiri merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur aspek individu secara psikis. Biasanya psikotes ini digunakan untuk mengungkap seperti intelektual, sikap kerja, maupun kepribadian seseorang itu sendiri. Selain yaitu yang kedua terdapat wawancara. Pada wawancara ini digunakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya, yaitu dengan melalui lisan yang berlangsung pada satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Biasanya aspek wawancara ini mengungkap mengenai penyesuaian diri seseorang serta penyelesaian masalah seseorang, kepemimpinan dan juga perencanaan karir seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu terdapat FGD. FGD ini biasanya dilakukan dalam sebuah kelompok. Dalam sebuah kelompok tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu individu dalam bekerja dalam suatu kelompok tersebut. Dalam FGD ini biasanya diungkap beberapa aspek, yaitu seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan juga kepemimpinan serta penyelesaian masalah. Selain FGD yaitu terdapat terdapat assessment center. Teknik pada assessment center ini biasanya menggabungkan dari beberapa metode, yaitu seperti penggabungan psikotes, wawancara, penugasan terstruktur, dan juga FGD dan sebagainya.